Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera selalu buat kawan-kawan yang melihat video ini. Perkenalkan, saya Aswan Sudomo. Saya mahasiswa MBA ITB. Kebetulan karir saya di PT Nusakura Standar Indo, usia saya 42 sekarang sebagai direktur operasi. Izinkan saya untuk dalam kesempatan ini untuk sharing tentang leadership, 5 practice leadership yang saya terapkan dalam sebuah project yang menurut saya ini salah satu project yang sukses saya pimpin, di mana project ini berlokasi di Pertamina EP AC3 Cirebon. Project ini tentang inspeksi dan sertifikasi peralatan produksi di Pertamina tersebut. Di mana tentunya saya sebagai pemimpin, saya dibantu oleh anggota tim, yaitu general manager, terus ada asisten manager, kemudian ada project manager. Di bawah project manager ada inspektor, ada engineer dan ada NET inspektor. Pertama-tama untuk menjalankan project ini saya tentunya merefer ke 5 practice leadership ya, dimana yang pertama adalah model the way. Jadi dalam model the way ini saya coba untuk memberikan vision bahwa kita sebagai pemimpin itu harus menunjukkan atau harus menjadi panutan atau harus menjadi ikon untuk kawan-kawan yang di bawah saya, untuk tim yang di bawah saya, baik itu dari sisi disiplin, komitmen, ketegasan, strategic planning atau goal yang harus dicapai itu harus clear, sehingga kawan-kawan bisa melihat dan memahami apa yang menjadi visi dan misi atau target dari project ini dari perusahaan ya. Itu kemudian yang kedua adalah inspire and share vision ya. Jadi saya menjelaskan ke mereka di beberapa meeting, baik di awal sampai dengan continue dalam progres selanjutnya adalah apa sih visi dari manajemen untuk project ini dan seperti apa, baik itu terkait dengan finansial ataupun dengan performance ya. Dan ini yang saya describe, saya gambarkan ke tim semua, kita harus seperti apa, menjaga performance dan lain sebagainya, supaya project ini bisa selesai dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah challenge the process. Jadi untuk challenge the process yang saya terapkan dalam project ini terkait dengan masalah waktu dan biaya. Saya tekankan kedua hal ini. Kenapa? Karena menurut saya apabila biaya bisa kita tekan, otomatis akan menghasilkan margin yang lebih baik untuk perusahaan. Begitu juga dari sisi waktu, karena semakin cepat waktu yang kita dapat selesaikan, biaya juga semakin efisien, dan kepuasan pelanggan juga bisa terjaga. Jadi dalam konteks ini dari sisi biaya, misalkan saya targetkan ke mereka untuk misalkan 10.000 ya, untuk penyelesaian project ini kita targetkan atau kita challenge ke mereka supaya mencapai atau bisa tercapai hanya dengan 7.000. Begitu juga dengan waktu yang seharusnya project ini 12 bulan, saya targetkan untuk selesai antara 9 atau 10 bulan. Nah, dari situ semua saya gambarkan. Awalnya mungkin mereka agak keberatan karena cukup menantang ya, artinya ini bisa atau tidak menjadi pertanyaan sama mereka atau untuk mereka semua, untuk tim. Saya jelaskan bisa tapi dengan komitmen, bisa tapi dengan visi dan lain sebagainya, kekompakan tim kita bisa hitung, dan mungkin apabila kita tertib melaksanakan step-step dari apa yang sudah kita strategikan atau yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang keempat adalah enable other to act ya. Dalam
poin ini yang saya share ke mereka atau ke tim ya, atau yang saya lakukan ke tim adalah untuk mengajak semua melakukan sebuah improvement tindakan tentunya dengan komitmen visi dan misi dari awal yang sudah saya gambarkan, untuk segera mungkin menjalankan atau menyelesaikan proyek ini dengan baik, kerja sama tim dan lain sebagainya, membangun kepercayaan satu sama lain tentunya dengan sebuah target. Ada satu hal atau satu momentum yang saya tidak lupa di project ini ya, di mana saya menunjuk seorang project manager itu yang usianya lebih muda dari para seniornya atau junior lah ya, junior. Dia usia 35 tahun, baru berpengalaman di kami sekitar 5 sampai 7 tahun. Sedangkan personel senior yang lainnya rata-rata di atas 40 tahun. Nah, awal mulanya ada kontra, ya maklum, di lapangan ya pro kontra itu pasti terjadi. Mereka merasa lebih senior, kenapa tidak mereka dan lain sebagainya, berdasarkan pengalaman dan sebagainya, dan mempertanyakan alasan saya memilih yang lebih junior itu kenapa. Saya gambarkan, saya jelaskan bahwa leadership itu harus seperti ini dan lain sebagainya, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada yang lain untuk mencoba dan membangun sebuah komitmen dan mengeksplor ya. Yang mudanya pun atau si juniornya juga tadinya pada awalnya merasa ragu, saya bisa atau tidak dan lain sebagainya, tapi dengan dorongan, dengan gambaran visi dan support dari kami, dari manajemen dan lain sebagainya, akhirnya beliau bisa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan tentunya mendapat apresiasi. Kemudian yang kelima, encourage the heart ya. Yang saya lakukan saat itu bahwa untuk dari sisi emosional ke tim, bahwa saya gambarkan dan saya jelaskan ke mereka bahwa ini perusahaan kita, ini kapal kita yang harus kita jaga, yang harus kita banggakan gitu ya, baik dari sisi performa dan lain sebagainya, apa yang harus kita berikan ke perusahaan, benefit apa, karena ke depan apabila perusahaan berkembang, perusahaan growth, eksis, establish dan lain sebagainya, benefitnya untuk kita semua. Dan tentunya saya juga akan komit dengan apa yang telah saya janjikan apabila target dan achievementnya betul-betul sesuai dengan rencana. Itu saja pengalaman yang ingin saya sampaikan. Semoga di kesempatan lain waktu saya bisa membagikan pengalaman yang lebih baik lagi, lebih insight lagi, untuk kita semua. Sehat, sukses selalu, panjang umur, awas jaga protokol kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.